Aku pura-pura bangkrut untuk menguji ketulusan suamiku dan mertuaku. Respon mereka tak terduga, aku diceraikan dan diusir dari rumah. Aku balas dendam. Demi menguji ketulusan cinta suaminya dan penerimaan mertuanya, Nayaka pura-pura bangkrut dan kehilangan semua hartanya. Namun, bukan simpati dan dukungan yang ia dapatkan. Nayaka justru dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Suaminya menceraikannya tanpa belas kasihan. Mertuanya mengusirnya dari rumah dengan hinaan yang menusuk hati. Di tengah keterpurukannya, Nayaka bangkit. Dengan kecerdasan, kerja keras, dan tekad membara, ia membangun kembali hidupnya, lebih sukses dari sebelumnya. Saat orang-orang yang mencampakannya datang merangkak meminta maaf dan ingin kembali, Nayaka menunjukkan bahwa luka yang mereka tinggalkan tak akan mudah terhapus. Kini giliran Nayaka membalas perlakuan mereka, bukan dengan amarah, tapi dengan kesuksesan yang membuat mereka menyesal seumur hidup. Apakah balas dendam Nayaka akan mengubah segalanya? Saksikan kisahnya sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Nayaka. Orang-orang sering berkata namaku seindah maknanya, cahaya kemenangan. Tapi entah mengapa, dalam hidupku, kemenangan selalu terasa begitu jauh. Yang kutemui lebih sering luka, pengkhianatan, dan kepedihan dari orang-orang yang justru paling kusayangi. Aku lahir dari keluarga sederhana namun penuh cinta. Berkat kerja keras dan ketekunanku, aku berhasil membangun usaha sendiri di usia muda. Sebuah butik fashion yang perlahan-lahan menjelma menjadi bisnis besar. Di balik semua itu, aku selalu yakin, yang paling berharga dalam hidup bukanlah harta, tapi keluarga. 3 tahun lalu aku menikah dengan Revan, pria yang kukira tulus mencintaiku bukan karena hartaku. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut. Semua membuatku yakin bahwa dialah belahan jiwaku. Revan datang dari keluarga yang biasa saja. Ibunya, Bu Lena, selalu tampak anggun dan ramah di depanku. Tapi, di balik senyumannya, aku sering merasakan dingin yang menusuk. Ia perempuan yang cerdas, pandai berkata manis, namun dalam dia menyimpan ambisi besar. Demi cinta, aku tak pernah mempermasalahkan latar belakang Revan. Aku yang menopang kehidupan kami. Aku yang membiayai rumah, usaha, bahkan sebagian besar kebutuhan mertuaku. Semua kulakukan dengan ikhlas. Bagiku, ketika kita mencintai seseorang, kita rela berbagi tanpa pamrih. Aku tak pernah berpikir untuk menguji mereka. Sampai perlahan, aku mulai melihat tanda-tanda yang membuat hatiku resah. Suami yang dulu penuh perhatian mulai berubah. Mertua yang dulu tampak peduli mulai menunjukkan sisi lain yang tak pernah kuduga. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah mereka mencintaiku, atau hanya mencintai apa yang aku miliki? Dan dari pertanyaan itulah, aku merancang sebuah ujian. Ujian yang tak hanya akan membuka mata mereka, tapi juga mataku sendiri. Nama aku Nayaka, dan inilah kisahku, kisah perempuan yang pura-pura bangkrut untuk menguji ketulusan orang-orang yang kucintai. Kisah yang mengubah segalanya. Aku duduk sendiri di ruang kerja, menatap laporan keuangan butikku yang masih sehat dan stabil. Angka-angka di layar komputer menunjukkan pertumbuhan yang positif. Tapi yang bergolak dalam dadaku justru kegelisahan yang tak bisa lagi kutahan. Beberapa bulan terakhir, Revan makin sering pulang larut tanpa alasan jelas. Ucapannya mulai singkat, bahkan dingin. Tatapannya yang dulu hangat, sekarang sering kosong saat memandangku.
Bulena pun kian jarang berkunjung, kecuali saat ia membutuhkan sesuatu. Saat datang, kalimat manisnya selalu dibumbui sindiran halus tentang bagaimana Revan terbebani oleh pekerjaanku, atau bagaimana seorang istri seharusnya lebih bergantung pada suami, bukan sebaliknya. Aku mencoba membuang semua prasangka. Namun, hatiku tak bisa dibohongi. Aku harus tahu ketulusan mereka, bisikku pada diri sendiri malam itu. Keesokan harinya, aku mulai menyusun rencana. Dengan bantuan pengacaraku yang setia, Pak Bram, aku mengatur skenario seolah-olah butikku mengalami krisis finansial. Semua aset pribadiku, mobil, perhiasan, rekening, saham, kupindahkan secara legal ke nama adikku, tanpa sepengetahuan Revan dan Bulena. Aku ingin melihat, apakah tanpa hartaku, mereka masih ada di sisiku? 2 minggu kemudian, aku memulai sandiwara ini. Pagi itu, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Revan duduk di meja makan sambil sibuk menatap layar ponselnya. Revan, suaraku pelan. HM. Dia tak menoleh. Aku harus bicara. Usaha butikku bangkrut. Aku terlilit utang besar karena partner bisnis menipuku. Semua aset kita disita, kataku, berusaha menahan getaran suaraku. Revan perlahan meletakkan ponselnya. Tatapannya menusuk langsung ke mataku. Bukan tatapan khawatir, bukan pula tatapan cemas, tapi tatapan kosong yang dingin. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya dia bersuara. Jadi, kita sudah tak punya apa-apa. Aku hanya mengangguk pelan. Tanpa sepatah kata pun, Revan berdiri dan mengambil jaketnya. Dia pergi tanpa sarapan, tanpa pelukan, tanpa sekadar bertanya apakah aku baik-baik saja. Hatiku mencelos. Tapi aku tahu, ini baru awal. Beberapa hari berikutnya lebih menyakitkan. Revan hampir tak pernah pulang. Ketika pulang pun, ucapannya ketus dan penuh sindiran. Dan pada minggu ketiga, Bulena datang ke rumah. Dia duduk di ruang tamu dengan anggun, namun aku bisa merasakan matanya memindai isi rumah kami yang mulai tampak kosong karena beberapa barang sengajaku jual dalam skenario ini. Nayaka, katanya sambil tersenyum tipis. Aku sudah dengar kabar buruknya. Sayang sekali. Ya, tapi begini, nak, aku pikir sudah saatnya Revan melanjutkan hidup dengan cara yang lebih baik. Kau mengerti, kan? Nafasku tercekat. Kata-katanya menusuk seperti belati. Tak lama setelah percakapan itu, Revan datang dengan wajah datar, membawa selembar surat cerai. Aku pikir, kita sudah tidak cocok lagi. Aku sudah lelah. Lebih baik kita berpisah saja, katanya tanpa beban. Hari itu, aku diusir dari rumah yang dulu kubeli atas namaku sendiri. Tanpa ampun, tanpa belas kasihan. Namun saat aku berdiri di ambang pintu, dengan koper kecil di tangan, aku tidak menangis. Tidak kali ini. Karena aku tahu, ini baru permulaan. Kini mereka telah menunjukkan wajah aslinya. Dan aku, Nayaka, akan menunjukkan bahwa aku bukan perempuan lemah yang mudah diinjak. Saatnya aku bangkit. Saatnya aku membalas. Hujan gerimis membasahi pundakku saat aku melangkah keluar dari rumah yang selama ini kusebut rumah tangga. Di tangan hanya ada satu koper kecil. Tidak ada Revan, tidak ada Bulena, tidak ada siapapun yang menahan atau memikirkan keadaanku. Namun di balik dinginnya udara pagi itu, hatiku justru membara. Aku boleh terjatuh, tapi aku tidak akan hancur, gumamku dalam hati. Aku menginap sementara di apartemen kecil milik adikku, Fania, yang selama ini selalu menjadi tempat sandaran dikala aku lelah.
Dia satu-satunya keluarga yang aku percayai. Ka, kamu yakin mau lanjut semua ini sendiri? Tanya Fania saat kami duduk bersama malam itu. Aku tersenyum tenang. Aku sudah terlalu jauh melangkah. Fania, aku tidak mau orang-orang seperti Revan dan Bulena berpikir mereka bisa menghancurkan hidupku semudah itu. Keesokan harinya, aku mulai menggerakkan rencana besarku. Dengan aset yang selama ini kupindahkan secara aman ke nama Fania, aku membuka perusahaan baru dengan nama berbeda, NK Group. Kali ini, bukan butik kecil seperti dulu. Aku membangun sebuah perusahaan konsultasi bisnis dan investasi. Pengalamanku bertahun-tahun di dunia usaha menjadi modal besar. Aku merekrut orang-orang yang setia dan kompeten. Dalam waktu 6 bulan, perusahaanku melejit. Klien datang silih berganti, dan nama NK Group perlahan diperhitungkan di dunia bisnis. Di balik layar, aku mulai mengincar proyek-proyek besar yang kebetulan berkaitan dengan bisnis Revan. Revan yang dulu tidak peduli dengan pekerjaannya dan selalu bergantung pada uangku, ternyata mulai mencoba membuka usaha kecil sendiri setelah menceraikanku. Sayangnya, usahanya penuh dengan celah hukum dan kerjasama yang rapuh. Dan aku tahu, inilah celahku. Dengan tim hukumnya, Pak Bram, aku mulai mengakuisisi mitra bisnis Revan satu persatu. Aku tawarkan kerjasama yang lebih menguntungkan, lebih legal, lebih stabil, tanpa kekerasan, tanpa ancaman, hanya kecerdasan dan kekuatan finansial. Perlahan, Revan kehilangan semua mitra bisnisnya. Sementara itu, kabar kesuksesan NK Group mulai menyebar. Namaku kembali naik, meski tak banyak orang tahu siapa sosok di balik perusahaan tersebut. Aku sengaja menjaga agar identitasku tak langsung terbuka di media. Suatu sore, saat aku sedang meninjau kantor cabang baru, Fania datang dengan senyum lebar dan ponsel di tangannya. Ka, kamu harus lihat ini. Di layar ponsel, sebuah berita viral muncul. Revan Pratama, pengusaha muda, terancam bangkrut akibat kehilangan semua mitra bisnis. Aku menarik napas panjang, namun senyum tipis terukir di wajahku. Ini baru permulaan. Tak lama setelah berita itu viral, Revan mencoba menghubungiku. Pesan masuk di ponselku. Nayaka, aku ingin bicara. Kita bisa bertemu? Aku salah. Maafkan aku. Aku tidak membalas. Aku tidak perlu kata maaf yang terlambat. Seminggu kemudian, hal yang tak kuduga terjadi. Bulena datang ke kantorku. Ia berdiri di depan pintu ruanganku dengan senyum getir yang dulu sering kulihat. Tapi kali ini bukan senyum merendahkan. Senyum itu adalah senyum orang yang ketakutan. Nayaka, aku minta maaf. Kami salah menilaimu. Revan terpuruk sekarang. Kami butuh bantuanmu. Suaranya bergetar. Matanya tidak lagi sinis dan congkak seperti dulu. Ia tidak datang sebagai mertua yang angkuh, tapi sebagai ibu yang ketakutan. Aku bangkit dari kursi, melangkah pelan menghampirinya. Kutatap matanya dalam-dalam. Bulena, suaraku tenang namun penuh penegasan. Dulu saya datang ke ibu dalam keadaan terpuruk. Ibu tidak memberi tangan. Justru ibu yang menendang saya keluar. Hari ini, giliran saya menunjukkan bahwa orang yang ibu remehkan bisa berdiri jauh lebih tinggi. Dan saya tidak akan pernah lupa caranya ibu memperlakukan saya. Bulena menunduk. Bahunya bergetar. Tapi aku tidak terguncang sedikit pun. Aku sudah melewati masa-masa paling gelap. Sekarang aku berdiri di puncak. Namaku Nayaka, perempuan yang pernah disia-siakan. Tapi kini aku kembali,
lebih kuat dan lebih berkuasa. Dan ini baru awal dari balas dendam elegan yang sudah kutata dengan rapi. Waktu adalah sahabat terbaik bagi orang yang sabar dan musuh terburuk bagi mereka yang serakah. Dalam setahun terakhir, aku menyaksikan semuanya terbalik. Revan, pria yang pernah kucintai, pria yang dengan mudah menandatangani surat cerai dan mengusirku, kini hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Usahanya bangkrut total. Hutang menumpuk. Rekan bisnisnya meninggalkannya satu persatu. Rumah yang dulu penuh kemewahan dan ejekan mereka kepadaku, kini dijual murah untuk menutup tagihan. Sementara aku duduk anggun di kantor pusat NK Group, mengenakan setelan hitam elegan, dengan nama Nayaka Putri kembali terpampang di banyak media bisnis sebagai salah satu pengusaha wanita tersukses. Hari itu, Revan datang. Bukan lagi dengan jas rapi dan mobil mewah, tapi dengan kemeja lusuh dan wajah penuh keraguan. Tangannya gemetar ketika mengetuk pintu ruanganku. Aku tidak kaget. Aku sudah mendengar kabar dari timku bahwa dia akan datang. Dengan tenang, aku mempersilakannya masuk. Matanya menatapku, berbeda dari tatapan merendahkan dulu. Kali ini penuh penyesalan, penuh kerinduan, penuh rasa malu. Nayaka. Suara itu, suara yang dulu pernah aku rindukan, kini tak lagi membuat hatiku bergetar. Ada apa, Revan? Aku bicara formal, tanpa intonasi lembut. Dia menelan ludah, menarik napas panjang, lalu berlutut di depanku. Ya, Revan berlutut. Pemandangan yang dulu tak pernah aku bayangkan. Aku minta maaf. Aku bodoh. Aku buta. Aku terbawa ucapan mama. Aku meninggalkanmu di saat yang salah. Matanya berkaca-kaca. Bisnisku hancur. Semua pergi. Hanya kamu yang bisa menolongku. Tolong Nayaka. Aku janji. Aku berubah. Aku siap jadi suami yang kamu butuhkan. Aku tersenyum kecil. Senyum tipis yang tidak menunjukkan rasa kasihan. Revan, kamu ingat ucapanmu setahun lalu saat kamu mengusirku dari rumah kita? Dia menunduk dalam. Aku melanjutkan. Kamu bilang, aku cuma beban. Bahwa aku hanya merusak nama baik keluargamu. Kamu bilang, aku tidak akan bisa hidup tanpa kamu dan mamamu. Aku membungkuk pelan, mendekat ke wajahnya yang lesu. Ternyata kamu salah besar. Pintu ruanganku kembali diketuk. Kali ini, Bulena masuk. Rambutnya kusut, wajahnya lebih tua dari usianya, dan tubuhnya tidak seanggun dulu. Pakaian sederhana dan langkah yang berat membuatku yakin, mereka benar-benar di titik terendah. Nayaka, nak, maafkan mama. Dia langsung berlutut di samping Revan. Ibu dan anak kini merangkak di hadapanku. Air matanya jatuh ke lantai. Tangannya meraih kakiku. Tapi aku mundur pelan. Dulu, kamu bukan apa-apa, Bulena. Sekarang kamu kembali memanggilku Nak? Sudah lupa bagaimana ibu bilang aku perempuan tak berguna? Suaraku datar. Dia menangis. Tangis sesungguhnya. Bukan tangis manipulasi seperti dulu. Aku berdiri, merapikan jas kerjaku. Maaf, saya ada meeting sebentar lagi. Kalau kalian butuh bantuan, ada jalur hukum dan jalur kredit. Silakan tempuh itu. Tapi jangan pernah berharap belas kasihan dari saya. Tanpa menoleh lagi, aku melangkah keluar dari ruangan. Suara isakan mereka masih terdengar samar di belakangku. Tapi langkahku mantap. Hatiku tidak bergetar sedikit pun. Hari itu aku benar-benar merasakan arti dari kemenangan elegan. Bukan karena aku balas menyakiti seperti mereka menyakitiku,
Tapi karena aku bangkit dan berdiri jauh lebih tinggi tanpa perlu mengotori tanganku. Di parkiran, Fania sudah menunggu. Dia tersenyum puas melihat ekspresiku. Gimana rasanya lihat mereka merangkak kayak gitu, Kak? Aku menarik napas dalam dan tersenyum penuh kemenangan. Puas, Van. Sangat puas. Tapi ini belum selesai. Aku menatap ke kejauhan. Balas dendam sejati bukan cuma membuat mereka menderita, tapi membuat mereka sadar bahwa mereka membuang berlian hanya demi batu kerikil. Namaku Nayaka. Dan aku belum selesai. Setelah pertemuan itu, kabar tentang Revan dan Bulena menyebar cepat. Orang-orang yang dulu mengelilingi mereka karena kekuasaan dan kekayaan, satu persatu menghilang. Seperti tikus meninggalkan kapal yang karam. Aku hanya duduk manis. Tak perlu mengotori tanganku sedikit pun. Karma bekerja lebih tajam daripada pisauku sendiri. Bisnis NK Group yang aku bangun dalam diam semakin menggurita. Aku tak hanya membesarkan perusahaan, tapi juga membangun jaringan sosial dan amal. Aku sadar, uang bukan satu-satunya balas dendam. Reputasi adalah senjata paling mematikan. Di setiap acara bisnis, di setiap seminar, di setiap pemberitaan media, nama Nayaka Putri bergema. Wajahku muncul di sampul majalah, bukan lagi sebagai mantan istri Revan, tapi sebagai Sri Kandi Bisnis Indonesia. Suatu pagi, ketika aku tengah mengisi seminar kewirausahaan di sebuah universitas ternama, aku tak sengaja melihat Revan. Dia bukan lagi pria gagah dengan kemeja mahal. Dia bekerja sebagai sales motor bekas di pinggiran kota. Matanya kosong, punggungnya membungkuk. Dan saat dia melihatku di spanduk besar kampus itu, aku melihatnya menangis. Air mata pria yang dulu tak pernah percaya aku bisa hidup tanpanya. Tak lama setelah itu, kabar lain datang. Bulena jatuh sakit. Stroke ringan yang melumpuhkan separuh tubuhnya. Rumah sakit tempat dia dirawat adalah salah satu rumah sakit yang aku donasikan alat medisnya. Ironi yang begitu manis. Aku menerima undangan dari pihak rumah sakit untuk menghadiri peresmian alat medis tersebut. Aku datang dengan elegan. Bulena melihatku dari kursi rodanya. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku hanya tersenyum tipis dan memberi hormat profesional. Tidak ada dendam dalam ekspresi wajahku, karena aku sudah menang. Beberapa bulan berlalu. Hidupku semakin stabil. Aku membuka Yayasan Perempuan Mandiri Nayaka, sebuah lembaga yang membantu wanita yang ditindas suami atau mertua. Namaku makin harum. Banyak wanita terinspirasi oleh kisahku yang beredar di berbagai media. Suatu sore, saat aku baru saja selesai menghadiri acara yayasan, Revan datang ke kantorku lagi. Kali ini dia tak membawa permintaan. Dia hanya membawa amplop kecil berisi surat permintaan maaf. Dia tak lagi berlutut. Dia hanya berdiri tegak, walau sorot matanya sendu. Nayaka, aku tahu, aku sudah kehilangan segalanya. Aku tidak minta kembali. Aku hanya minta, tolong jangan benci aku lagi. Aku hancur dengan rasa bersalah ini. Dia menyerahkan surat itu, lalu berjalan pergi, tanpa menunggu jawabanku. Aku membuka surat itu di meja kerja. Tulisannya bergetar. Tintanya sedikit buram oleh bekas air mata. Tapi aku hanya tersenyum kecil. Aku menutup surat itu, menyimpannya dalam laci, lalu membuang kunci lacinya. Itu cukup. Aku tak perlu lagi kata maaf atau air mata. Balas dendamku sudah tuntas. Di sebuah acara gala dinner yang aku hadiri malam itu, aku berdiri di panggung besar. Sorot lampu menyorotiku. Aku memegang mikrofon dan berkata,
Dulu aku dianggap wanita lemah. Aku dibuang oleh orang yang paling aku cintai. Tapi lihatlah, aku bangkit. Tidak dengan dendam penuh luka, tapi dengan membuktikan aku bisa hidup lebih baik tanpa mereka. Untuk para wanita di sini, ingat, jangan pernah biarkan orang lain menentukan harga dirimu. Tepuk tangan membahana. Di tengah kerumunan, aku melihat banyak mata berkaca-kaca. Wanita-wanita yang menemukan harapan karena kisahku. Namaku Nayaka. Aku pernah jatuh, pernah dihina, pernah dibuang. Tapi aku bangkit, dan aku menang. Inilah balas dendam yang paling indah. Setelah semua luka disembuhkan oleh waktu dan keberhasilanku sendiri, aku mulai menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Aku tak lagi memburu pengakuan atau membuktikan apapun kepada siapapun. Aku hanya ingin tenang dan bahagia. Suatu hari, dalam sebuah acara forum bisnis internasional di Bali, aku menjadi salah satu panelis utama. Saat itu, aku mengenakan gaun biru navy sederhana namun elegan, jauh dari kesan glamor yang biasa orang bayangkan tentangku. Aku merasa nyaman menjadi diriku sendiri. Di sana aku bertemu Dharma Wijaya, CEO dari Wijaya Tech Group, sebuah perusahaan teknologi besar di Asia Tenggara. Dia datang bukan dengan arogansi, melainkan dengan ketenangan yang menenangkan hati. Pria berwajah teduh, berambut sedikit memutih di pelipis, namun senyum dan sorot matanya hangat. Dia memperkenalkan diri dengan sopan, tidak seperti kebanyakan pria yang selalu menyebutkan jabatan dan harta di awal. Dia hanya berkata, "Halo, saya Dharma. Saya penikmat diskusi yang bermakna. Senang bertemu Anda, Nayaka." Entah kenapa, aku merasa nyaman, tidak terintimidasi, tidak merasa dinilai. Hanya ada percakapan yang mengalir seperti sungai jernih. Hari-hari setelah pertemuan itu, kami sering bertukar pikiran tentang bisnis, sosial, dan kehidupan. Dharma adalah tipe pria yang tak tergoda kemewahan. Dia pernah bercerita, harta itu hanya alat, Nayaka. Tapi kebermanfaatan dan ketenangan hati, itulah tujuan. Aku mendengarnya sambil tersenyum. Dalam hati, aku bertanya, kenapa aku baru bertemu pria seperti ini sekarang? Suatu malam, Dharma mengajakku makan malam di sebuah restoran tepi pantai yang sederhana. Tanpa lilin-lilin norak atau musik keras. Hanya suara deburan ombak dan angin laut. Di sana, dia berkata dengan tenang, "Nayaka, aku tahu masa lalumu penuh luka. Aku tak datang untuk menjadi pelengkap cerita dendammu. Aku datang, kalau kau izinkan, untuk menjadi teman yang sejati, yang mencintaimu tanpa syarat, tanpa menuntut. Aku tak peduli siapa mantan suamimu, siapa mertuamu. Bagiku, kau sudah wanita hebat bahkan sebelum aku mengenalmu." Aku terdiam lama. Hati yang dulu rapuh, yang sudah kubungkus rapat dengan dinding kokoh, perlahan-lahan melunak. Aku menatap matanya yang jujur dan tenang. Dan untuk pertama kalinya sejak aku dikhianati Revan dan diusir Bulena, aku percaya lagi pada cinta. 3 bulan kemudian, aku menikah dengan Dharma dalam sebuah upacara sederhana di Ubud. Tidak ada kemewahan berlebihan. Tidak ada tamu ribuan orang. Hanya keluarga kecil, sahabat-sahabat dekat, dan anak-anak dari yayasan yang aku dirikan. Aku mengenakan kebaya putih sederhana, dan Dharma mengenakan batik coklat lembut. Saat aku mengucap janji pernikahan, hatiku bergetar. Tapi kali ini bukan getaran takut, melainkan damai. Aku sudah melalui badai yang paling gelap, dan kini aku layak mendapat pelangi yang indah. Di tempat lain, aku mendengar kabar bahwa Revan akhirnya pindah ke kota kecil dan bekerja sebagai guru les privat.
Bu Lena kini tinggal di panti jompo, dirawat oleh suster-suster. Aku tak pernah mendatangi mereka lagi. Bukan karena dendam, tapi karena ceritaku dengan mereka sudah selesai. Aku menutup lembar itu. Kini lembar baru telah kubuka. Bersama Dharma, pria yang melihatku bukan dari harta, status, atau masa lalu, tapi dari hati dan ketulusan. Setelah pernikahanku dengan Dharma, hidupku semakin penuh warna. Tidak ada lagi kebingungan tentang masa depan. Tidak ada lagi rasa takut akan penolakan atau pengkhianatan. Hidupku kini adalah milikku sepenuhnya, dan aku bisa menikmatinya bersama orang yang benar-benar peduli padaku. Dharma bukan hanya suami yang penuh kasih sayang, tapi juga sahabat yang selalu mendukung. Setiap hari kami saling berbagi impian dan berharap untuk masa depan yang lebih baik. Dia bukan pria sempurna, namun dia membuatku merasa sempurna dengan cara yang sederhana dan tulus. Beberapa bulan setelah pernikahan kami memutuskan untuk memperluas Yayasan Perempuan Mandiri Nayaka. Dharma mendukung sepenuhnya, bahkan ikut turun tangan dalam membantu menyusun program-program baru. Kami bersama-sama mendirikan pusat pelatihan keterampilan untuk wanita yang ingin mandiri dan bebas dari kekerasan dalam rumah tangga. Kami juga mendirikan sekolah untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun, meski hidupku mulai tenang, ada satu perasaan yang masih mengganggu hatiku, perasaan ingin menutup masa lalu dengan benar. Aku tahu bahwa meskipun aku sudah berhasil membangun kehidupanku kembali, aku belum benar-benar mengampuni Revan dan Bu Lena sepenuhnya. Suatu hari, Dharma mengajakku pergi ke rumah yang dulu kami tinggali bersama Revan. Rumah itu kini kosong, hanya menyisakan kenangan-kenangan yang sudah lama kupendam. Aku terdiam di depan pintu yang dulu selalu kulewati dengan penuh harapan. Namun kini, semuanya sudah berubah. Apa kamu baik-baik saja? Dharma bertanya dengan lembut, memegang tanganku. Aku mengangguk. Aku hanya ingin menutup bab ini, Dharma. Ini bukan tentang mereka, tapi tentang aku yang harus benar-benar melepaskan. Kami masuk ke dalam rumah, dan aku menatap setiap sudutnya. Tak ada lagi suara tawa atau langkah kaki Revan. Tak ada lagi aroma kopi yang selalu kuhirup setiap pagi. Semua itu kini hanya menjadi kenangan. Aku berjalan menuju ruang tamu, tempat dulu kami sering berbicara panjang lebar, merencanakan masa depan yang ternyata hanyalah ilusi. Aku duduk di sofa yang dulu kami duduki bersama. Meskipun sulit, aku tersenyum dan berkata kepada Dharma, "Sekarang, aku sudah bisa melepaskan semuanya. Aku tidak ingin lagi membawa beban masa lalu. Aku ingin bahagia. Dan aku ingin kita bahagia bersama." Dharma merangkulku dengan penuh kasih. "Aku bersyukur kamu ada di hidupku, Nayaka. Aku berjanji akan selalu mendampingimu, apapun yang terjadi." Kami pulang dari rumah itu dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Aku tahu, meskipun masa laluku penuh dengan luka, aku sudah menguburnya dalam-dalam. Kini, aku memulai hidup baru, hidup yang penuh harapan dan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaanku semakin lengkap ketika aku mengetahui aku mengandung anak pertama kami. Dharma sangat antusias, dan bersama-sama kami mempersiapkan segalanya untuk kedatangan si kecil. Setiap hari dia mengajak aku ke rumah sakit untuk pemeriksaan, memastikan aku dan bayi kami dalam keadaan sehat. Namun, kabar tentang kehamilanku ternyata sampai ke telinga Revan dan Bu Lena. Suatu hari, mereka datang ke rumah kami. Aku tidak mengundang mereka, tapi mereka datang begitu saja. Matanya masih penuh penyesalan, terutama Revan. Bu Lena yang terlihat semakin rapuh dengan usianya, hanya duduk di sudut ruang tamu tanpa berkata-kata. Revan menghampiriku. "Nayaka,
Aku tahu aku sudah terlambat. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku memandangnya dengan tatapan yang tenang. Revan, aku sudah lama memaafkanmu. Tapi itu tidak berarti aku harus kembali lagi kepadamu atau memberi tempat di hidupku untukmu. Aku sudah memilih jalanku. Kamu memilih jalanmu. Dan aku harap kamu temukan kedamaian. Bulena yang diam sejak awal, akhirnya berbicara dengan suara lirih. Aku minta maaf, Nayaka. Aku terlalu membenci dan meremehkanmu. Aku tahu aku salah. Tapi lihatlah sekarang, kamu lebih kuat dari yang aku kira. Aku hanya mengangguk pelan. Aku tidak marah lagi. Aku tidak merasa harus membalas mereka. Aku sudah lebih dari cukup dengan apa yang kuperoleh sekarang. Cinta dari Dharma, kebahagiaan, dan sebuah keluarga yang baru. Hari-hari berlalu dengan penuh kedamaian. Aku menjalani kehamilan dengan lancar. Dan akhirnya, seorang bayi laki-laki yang sehat lahir ke dunia. Kami menamai putra kami Raka. Sebuah nama yang berarti kekuatan dan harapan baru. Dengan kehadirannya, dunia kami menjadi lebih lengkap. Kini, aku memiliki keluarga yang selalu mendukung, dan cinta yang tidak pernah mengkhianatiku. Waktu berlalu begitu cepat. Kini, Raka, anak kami, sudah mulai tumbuh dengan sehat dan cerdas. Kehidupan kami berjalan harmonis, penuh kebahagiaan dan kasih sayang. Dharma dan aku semakin dekat, saling melengkapi satu sama lain. Kami membangun hidup yang tidak hanya untuk kami berdua, tetapi juga untuk masa depan anak kami. Namun, meskipun hidup kami semakin indah, ada satu hal yang masih mengganjal. Beberapa minggu setelah kelahiran Raka, aku menerima surat dari pengacara. Surat itu datang dari Revan. Aku membuka surat itu dengan tangan yang sedikit gemetar, meskipun aku sudah tahu apa isinya. Surat itu berisi permintaan resmi dari Revan yang ingin menemui Raka. Seperti yang aku duga, dia ingin bertemu dengan anaknya, meskipun dia sudah memilih untuk meninggalkan kami bertahun-tahun lalu. Aku menatap Dharma dengan raut wajah serius. Revan ingin bertemu dengan Raka, kataku, mencoba meredakan perasaan yang mulai mengguncang hatiku. Dharma yang biasanya tenang, kini menatapku dengan serius. Apa yang akan kamu lakukan, Nayaka? Aku menarik napas panjang, mencoba mencerna setiap kata dalam surat itu. Aku tak tahu. Aku tidak ingin Raka tumbuh dengan kenangan tentang ayah yang tidak pernah ada untuknya. Tapi aku juga tidak bisa menghalangi Revan jika itu akan memberinya kedamaian. Dharma mengangguk pelan. Aku percaya padamu. Apapun yang kamu putuskan, aku akan mendukungmu. Aku menatapnya dengan tajam, tidak bisa menahan perasaan campur aduk yang mulai kembali muncul. Dengan hati yang berat, aku akhirnya memutuskan untuk memberikan kesempatan pada Revan untuk bertemu dengan Raka. Aku ingin dia tahu bahwa meskipun kami sudah terpisah, dia tetap bisa menjadi bagian dari hidup anak kami. Tapi hanya jika dia siap untuk menjadi seorang ayah yang sejati, yang hadir untuk Raka, bukan hanya sekadar bayang-bayang masa lalu. Beberapa hari setelah keputusan itu, Revan datang ke rumah kami. Aku bisa merasakan ada ketegangan di udara saat dia masuk ke rumah. Dharma berada di sampingku, dan Raka yang baru berusia beberapa bulan, digendong oleh ibu mertuaku, Bulena, yang tiba-tiba datang dengan ekspresi yang lebih lemah dari biasanya. "Ini anakku, ini Raka," ucapku pelan sambil menatap Revan. Mata Revan berbinar saat melihat anak kami, tetapi aku bisa melihat keraguan di matanya. Revan mendekat dan duduk di sebelah kami. "Nayaka, aku tidak tahu apa yang bisa aku katakan. Semua yang terjadi selama ini benar-benar salah.
Tapi aku ingin menjadi bagian dari hidup anak kami. Aku menatapnya dengan tajam, tidak bisa menahan perasaan campur aduk yang mulai kembali muncul. Revan, ini bukan tentang kamu, ini tentang Raka. Dia tidak membutuhkan penyesalanmu, dia membutuhkan seorang ayah yang bisa hadir dan memberikan contoh. Kalau kamu serius ingin menjadi bagian hidupnya, maka buktikan. Revan menunduk, seolah merenung mendalam atas kata-kataku. Dia memandang Raka dengan mata yang penuh haru. Aku ingin jadi ayah yang baik. Aku berjanji akan berusaha. Bulena yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Nayaka, aku tahu aku banyak salah, tapi aku berharap kamu bisa memberi kesempatan pada Revan. Aku tahu dia menyesal. Aku ingin dia menjadi ayah yang baik untuk cucu kami. Aku memandang Bulena, dan meskipun aku merasa bahwa terlalu banyak waktu telah hilang, aku menyadari bahwa mereka berdua, meskipun terlambat, akhirnya menunjukkan penyesalan dan keinginan untuk berubah. Aku menghela napas dan berkata, aku akan memberi kalian kesempatan. Tapi jangan lupa, ini bukan hanya soal kalian berdua. Ini tentang Raka dan masa depannya. Dia berhak mendapat yang terbaik dari kita semua. Hari-hari berlalu dengan Revan yang mulai lebih sering datang ke rumah, berusaha mendekatkan diri dengan Raka. Meskipun terasa canggung di awal, perlahan-lahan kami mulai membangun komunikasi yang lebih baik. Revan belajar untuk menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab. Aku bisa melihat dia berusaha, meskipun langkahnya terlambat. Namun, hidup kami tetap berjalan dengan baik. Dharma dan aku menjalani peran kami sebagai orang tua dengan penuh cinta. Aku melihat perubahan besar pada Revan, meskipun aku tidak bisa sepenuhnya melupakan luka yang dia tinggalkan. Akan tetapi, aku tahu satu hal pasti, aku telah melepaskan semua beban masa lalu. Aku tidak lagi dibelenggu oleh dendam atau rasa sakit. Aku hidup untuk hari ini, untuk keluarga yang kucintai, dan untuk masa depan yang penuh harapan. Suatu malam, saat aku dan Dharma sedang duduk bersama menikmati secangkir teh di teras rumah, dia menatapku dengan penuh kasih. Nayaka, kamu telah melalui banyak hal. Aku bangga padamu, dan aku berjanji akan selalu ada untukmu. Aku menggenggam tangannya dan tersenyum. Aku juga bangga padamu, Dharma. Kamu membuatku merasa lengkap. Kami saling memandang dengan penuh cinta, sadar bahwa meskipun masa lalu penuh dengan cobaan, masa depan kami lebih indah dari yang pernah kami bayangkan. Kehidupan baru yang aku dan Dharma bangun terasa semakin indah, meskipun ada beberapa hal yang masih mengganggu pikiranku. Revan, meskipun telah berusaha untuk menjadi ayah yang lebih baik, masih ada rasa ketidakpastian di dalam diriku. Aku tidak bisa sepenuhnya percaya padanya, meskipun dia telah berusaha menunjukkan perubahan. Namun, hari itu, segalanya berubah ketika aku menerima telepon yang membuat seluruh tubuhku terasa beku. Bu Nayaka. Suara di ujung telepon itu terdengar cemas. Itu adalah salah satu pegawai di kantor lama tempat Revan bekerja. Kami baru saja mendapat kabar bahwa Revan, dia terlibat dalam kecelakaan. Kondisinya kritis. Aku menggenggam telepon itu dengan gemetar. Tidak mungkin. Revan? Apa yang terjadi padanya? Aku segera menghubungi Dharma yang saat itu sedang di luar kota. Dharma, Revan dia kecelakaan. Aku harus ke rumah sakit sekarang juga, kataku terburu-buru. Dharma, meskipun khawatir, mengerti. Aku akan segera pulang. Kamu hati-hati. Setibanya di rumah sakit, aku terkejut melihat kondisi Revan yang terluka parah. Dia terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit. Wajahnya tampak pucat dan penuh luka. Mataku berkaca-kaca,
Meskipun aku tahu betapa besar luka yang pernah dia buat di hatiku. Aku duduk di samping ranjangnya, memegangi tangannya yang dingin. "Revan," bisikku, mencoba menahan air mata. "Kamu tidak bisa meninggalkan kami begitu saja." Revan membuka matanya perlahan, menatapku dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Nayaka, aku minta maaf. Aku telah merusak banyak hal. Aku tidak pantas kamu maafkan, tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal." Aku menarik napas dalam-dalam. Perasaan itu kembali muncul, perasaan yang tidak bisa aku sembunyikan, meskipun aku telah berusaha untuk menguburnya dalam-dalam. "Revan, sudah terlalu banyak yang terjadi. Aku sudah memaafkanmu. Tapi itu tidak berarti kita bisa kembali seperti dulu. Kamu dan aku sudah berada di jalan yang berbeda." Revan menunduk, namun matanya masih penuh dengan penyesalan. "Aku tahu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Tiba-tiba, Bulena masuk ke ruang rumah sakit. Wajahnya terlihat khawatir. "Nayaka, bagaimana keadaan Revan?" Aku menatap ibu mertuaku, merasa ada yang tidak beres. Meski aku tahu Bulena mengkhawatirkan Revan, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa tidak nyaman. "Revan masih dalam keadaan kritis. Kita hanya bisa berdoa untuk kesembuhannya," jawabku dengan suara yang rendah. Bulena duduk di sisi Revan, mengusap rambutnya dengan penuh kasih sayang. "Revan, kamu harus kuat. Jangan tinggalkan kami. Kamu harus bertahan," bisiknya dengan suara yang penuh harap. Aku merasa sedikit canggung melihat Bulena begitu khawatir. Setelah semua yang terjadi, aku tidak bisa begitu saja mengabaikan masa lalu kami, meskipun aku tahu dia adalah ibu Revan. Seiring berjalannya waktu, kondisi Revan mulai membaik, meski tidak sepenuhnya pulih. Aku masih menemani di rumah sakit, namun jauh di dalam hatiku, aku merasa semakin yakin bahwa aku harus melangkah maju dengan Dharma, anak kami, dan kehidupan yang baru kami bangun. Revan mungkin sedang berusaha untuk memperbaiki semuanya, tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Beberapa hari setelah kecelakaan itu, Revan dipulangkan dari rumah sakit. Aku datang ke rumahnya untuk menemuinya, mengantarkan beberapa barang yang dia perlukan. Bulena menyambutku dengan senyum penuh harap. "Nayaka, aku tahu ini tidak mudah untukmu. Tapi tolong, beri Revan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Dia benar-benar menyesal," kata Bulena dengan tulus. Aku memandang Bulena dengan penuh perhatian. "Bulena, aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku tidak bisa mengabaikan segala hal yang telah terjadi. Revan sudah punya kesempatan, tapi kami semua harus berjalan maju." Mata Bulena terlihat berkaca-kaca, namun dia tidak berkata apa-apa lagi. Aku mengerti bahwa dia menginginkan yang terbaik untuk putranya, namun aku juga tahu bahwa aku harus tetap setia pada diriku sendiri dan keluarga baruku. Di luar rumah, Dharma tiba untuk menjemputku. Dia melihatku dengan senyum hangat, meskipun aku bisa melihat ada sedikit kekhawatiran di matanya. "Semua baik-baik saja?" tanya Dharma lembut. Aku mengangguk dan memeluknya erat. "Semua baik-baik saja. Aku hanya perlu waktu untuk merenung." Dharma mengangguk, menatapku dengan penuh pengertian. "Apapun yang kamu butuhkan, aku akan selalu ada untukmu, Nayaka." Kami berdua berjalan menuju mobil, meninggalkan rumah Revan dan Bulena. Meski aku merasa ada hal yang belum selesai, aku tahu satu hal, aku sudah membuat pilihan untuk hidupku. Aku memilih untuk bahagia, memilih untuk fokus pada keluargaku dan masa depan yang lebih baik. Revan, meskipun sudah berusaha, tidak lagi menjadi bagian dari hidupku. Hari-hari berlalu,
dan aku mulai melihat hidupku dengan cara yang berbeda. Kini, aku lebih banyak menghabiskan waktu dengan Dharma dan Raka. Kami menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan, tanpa beban masa lalu. Revan mungkin akan tetap menjadi bagian dari masa laluku, namun aku tahu bahwa perjalanan hidupku sekarang bersama Dharma adalah jalan yang benar. Beban itu akhirnya terasa lebih ringan, dan aku tahu bahwa aku tidak akan pernah menyesali keputusan yang telah kuambil. Keputusan untuk berdiri tegak dan memulai hidup baru, tanpa harus terus terjebak dalam luka lama. Waktu berlalu begitu cepat, dan aku merasa kehidupanku kini mulai menemukan ritme yang lebih tenang. Setelah keputusan besar yang kutempuh, aku merasa hidupku jauh lebih ringan. Aku dan Dharma serta Raka menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan. Namun, meskipun semuanya terlihat baik-baik saja, bayang-bayang masa lalu tak sepenuhnya hilang. Hari itu, aku menerima telepon yang mengejutkan. Bu Lena menghubungiku. Sudah lama kami tidak berkomunikasi, dan aku merasakan ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan. Nayaka, bisakah kamu datang ke rumah? Ada yang ingin aku bicarakan, ujar Bu Lena dengan nada serius. Suaranya terdengar cemas, dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang mendalam di balik kata-katanya. Aku merasa sedikit terkejut, namun aku memutuskan untuk pergi. Dharma mendukung keputusanku. Jangan khawatir, Nayaka. Aku akan menemani Raka. Kalau ada yang perlu kamu bicarakan, aku siap mendengarkan setelah kamu kembali. Aku mengangguk pelan, lalu melangkah menuju rumah Bu Lena. Setibanya di sana, aku disambut dengan tatapan khawatir dari ibu mertuaku. Wajahnya pucat, dan matanya sembab, seperti baru saja menangis. Nayaka, aku tahu kamu pasti kesal padaku, tapi aku ingin kamu tahu, aku sangat menyesal atas semua yang terjadi. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri karena telah membiarkan Revan jatuh seperti ini, kata Bu Lena dengan suara bergetar. Aku menatapnya dengan hati yang bergejolak. Bu Lena, aku tahu kamu juga terluka, tapi kita semua sudah membuat pilihan. Aku memilih untuk melangkah maju. Revan dan aku tidak bisa kembali seperti dulu. Bu Lena menghela napas panjang. Aku mengerti, Nayaka. Namun, ada sesuatu yang lebih penting dari itu semua yang harus kamu ketahui. Revan. Revan saat ini tidak hanya terluka secara fisik, tapi dia juga sedang berjuang melawan perasaan bersalah yang luar biasa. Aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya, tapi dia meminta maaf pada semua orang, termasuk kamu. Aku terdiam sejenak, mencerna kata-kata Bu Lena. Dia meminta maaf, tapi itu tidak mengubah apa yang sudah terjadi. Bu Lena. Bu Lena menatapku dengan penuh harap. Aku tahu itu, Nayaka. Tapi Revan benar-benar ingin bertanggung jawab. Tidak hanya pada dirinya sendiri, tapi juga pada kamu dan Raka. Dia ingin memperbaiki semuanya, dan dia ingin kamu tahu, dia bersedia melakukan apa saja untuk kembali ke kehidupan kalian. Aku merasa jantungku berdegup kencang. Aku ingin sekali berkata bahwa aku masih mencintainya, bahwa aku ingin memberinya kesempatan kedua. Namun, ada perasaan yang lebih dalam, rasa sakit yang sudah terlalu lama tertahan. Aku telah memilih jalan hidupku. Aku sudah memilih Dharma, dan aku tahu itu adalah pilihan yang benar. Tapi Bu Lena, aku menatap matanya dengan serius. Aku sudah memilih. Aku sudah memaafkan. Tapi kita tak bisa kembali ke masa lalu. Apa yang Revan lakukan bukan hanya melukai aku, tapi juga anak kami. Dan aku tidak bisa terus menunda untuk hidup bahagia. Bu Lena terdiam. Matanya berkaca-kaca. Aku mengerti, Nayaka. Aku hanya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi,
Revan dan aku tidak akan pernah melupakan apa yang sudah kamu lakukan untuk keluarga ini. Kamu adalah bagian dari kami, meskipun kami mungkin tidak selalu menunjukkan itu. Ada keheningan panjang di antara kami. Aku merasa berat untuk meninggalkan masa lalu sepenuhnya. Namun aku tahu hidupku bersama Dharma adalah keputusan yang tepat. Kami berdua telah menjalani perjalanan panjang, dan tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa aku telah menemukan kebahagiaan dalam kehidupanku yang baru. Aku memutuskan untuk meninggalkan rumah Bulena dengan hati yang lebih tenang. Terkadang, kita harus memilih untuk berjalan menuju masa depan, meski banyak kenangan yang sulit untuk dilepaskan. Setibanya di rumah, Dharma menyambutku dengan senyum hangat. Raka sudah tertidur di kamarnya, dan suasana rumah terasa begitu damai. Aku duduk di samping Dharma, menyandarkan kepalaku di bahunya. Aku sudah bertemu Bulena, kataku pelan. Dharma mengusap punggung tanganku dengan lembut. Apa yang dia katakan? Dia mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Tapi aku tahu keputusan kita untuk terus maju sudah tepat. Aku sudah memilih, Dharma, dan aku tidak akan menyesali itu. Dharma tersenyum lembut, memelukku dengan penuh kasih. Aku akan selalu ada untukmu, Nayaka. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain kebahagiaanmu. Aku merasakan ketenangan yang luar biasa. Mungkin jalan hidupku telah penuh dengan liku-liku yang berat. Namun aku tahu bahwa aku telah menemukan tempat yang tepat di hatiku. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu yang penuh luka. Aku tidak lagi terjebak dalam harapan kosong. Aku memilih untuk hidup bahagia, dengan orang yang benar-benar peduli padaku, dengan orang yang mencintaiku tanpa syarat. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuanku dengan Bulena. Keputusan yang kuambil untuk meninggalkan masa lalu kini terasa benar-benar membebaskan. Dharma dan aku semakin dekat, membangun kehidupan yang lebih baik bersama. Kami tidak hanya sekedar pasangan suami istri, tetapi sahabat yang saling mendukung, menghadapi tantangan bersama. Namun, bayang-bayang Revan dan mertuaku tidak sepenuhnya menghilang. Meskipun aku sudah memutuskan untuk melangkah maju, ada kalanya aku merasa hampa dan teringat pada perjalanan kami yang dulu. Suatu malam, Dharma dan aku duduk bersama di teras rumah, menikmati udara malam yang sejuk. Tiba-tiba, Dharma berbicara dengan serius. Nayaka, aku tahu ini berat, tapi aku merasa ada hal yang perlu kita bicarakan. Aku menatapnya, menyadari ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan. Apa itu? Dharma. Revan menghubungiku beberapa kali, dan dia ingin bertemu denganmu. Dia ingin meminta maaf sekali lagi. Aku tahu ini mungkin mengganggumu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan mendukung apapun yang kamu putuskan. Aku terdiam, menyadari bahwa meskipun aku telah memilih untuk hidup bahagia bersama Dharma, Revan masih hadir dalam kehidupan kami. Ada rasa campur aduk dalam hatiku, rasa ingin mengakhiri segala urusan dengan masa lalu, tetapi juga rasa iba terhadap seseorang yang pernah menjadi bagian besar dari hidupku. Aku menarik napas dalam-dalam. Dharma, aku sudah memaafkan Revan. Aku telah memilih jalan hidupku. Tapi aku tidak tahu apakah aku siap untuk bertemu dengannya lagi. Dharma mengangguk, menyentuh tanganku dengan lembut. Aku mengerti, Nayaka. Tidak ada paksaan. Yang penting, kamu harus bahagia. Aku akan selalu ada di sini. Malam itu, aku memutuskan untuk tidur dengan tenang. Aku tahu bahwa apapun yang terjadi, aku sudah membuat pilihan yang tepat. Hidupku sekarang adalah milikku, dan aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu yang penuh luka. Beberapa hari setelah percakapan dengan Dharma, aku memutuskan untuk bertemu dengan Revan atas permintaannya.
Aku ingin menutup babak ini sepenuhnya, meskipun ada rasa tidak nyaman dalam hatiku. Kami bertemu di sebuah kafe, tempat yang dulu sering kami kunjungi saat masih bersama. Revan terlihat lebih kurus. Matanya tampak lelah dan penuh penyesalan. Begitu dia melihatku, dia langsung berdiri dan mendekat. Wajahnya penuh dengan rasa malu. Nayaka, Aku tahu aku tidak berhak meminta apapun darimu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku sangat menyesal atas semua yang terjadi, kata Revan, suara tergetar. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Kehidupan kita, pernikahan kita, dan bahkan hubungan kita dengan anak kita. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Aku menatapnya dengan mata penuh emosi. Revan, aku tahu kamu menyesal. Tapi sudah cukup. Aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa kembali. Aku tidak bisa hidup dengan kenangan itu lagi. Aku sudah memilih untuk hidup bahagia bersama Dharma. Revan menundukkan kepalanya, seolah tidak sanggup menatapku. Aku mengerti. Nayaka. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berhenti mencintaimu, meskipun aku tahu itu sudah terlambat. Aku menahan diri untuk tidak meluapkan emosi, meskipun hatiku terasa sakit. Aku tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Aku memutuskan untuk berdiri dan berkata dengan tegas, kita sudah berakhir. Revan, jangan biarkan aku menoleh ke belakang lagi. Revan mengangguk perlahan. Air mata mengalir di pipinya. Aku harap kamu bisa bahagia. Nayaka, aku minta maaf dari lubuk hatiku yang terdalam. Aku berjalan pergi dengan langkah tegap, merasa lebih ringan daripada sebelumnya. Aku tahu bahwa ini adalah langkah terakhir yang harus kuambil untuk menutup masa lalu. Aku tidak perlu lagi menoleh ke belakang. Waktu berlalu, dan aku merasa semakin dekat dengan kehidupan yang baru bersama Dharma. Kami semakin mempererat hubungan kami, dan Raka tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria. Kami melakukan banyak hal bersama, dari liburan keluarga hingga membuat rencana masa depan yang cerah. Aku sering merenung tentang perjalanan hidupku yang penuh liku-liku. Betapa besar kekuatan untuk bangkit setelah jatuh. Dan betapa berharganya keputusan untuk memilih kebahagiaan meski harus melalui penderitaan terlebih dahulu. Suatu pagi, Dharma duduk di sampingku di teras rumah, sambil menatap matahari terbit. Aku bersyukur bisa menjalani hidup ini bersamamu. Nayaka, kamu adalah kebahagiaanku. Aku tersenyum, memeluknya erat. Aku juga bersyukur. Dharma, aku tidak pernah menyangka bisa menemukan kebahagiaan seperti ini setelah segala yang terjadi. Kami berdua tertawa, menikmati kebahagiaan yang kami raih bersama. Aku tahu, meskipun jalan hidupku tidak selalu mulus, aku telah menemukan seseorang yang benar-benar mencintaiku, yang siap menghadapiku dalam suka dan duka. Hari-hari terus berjalan dengan penuh harapan dan kebahagiaan. Aku tidak lagi terjebak dalam kenangan buruk, karena aku telah menemukan cinta sejati. Cinta yang tidak hanya memberi kebahagiaan, tetapi juga kedamaian dalam hati. Aku, Nayaka, kini tahu bahwa setiap perjalanan, baik itu indah atau penuh luka, mengajarkanku untuk menjadi lebih kuat. Aku telah memilih untuk melangkah maju, untuk bahagia. Dan aku tidak akan pernah menyesali pilihan itu. Tama.